Halo, assalamualaikum. Bulan Februari ini Infinix kembali ngerilis smartphone baru mereka. Ya, namanya masih sama, Zero 5G, tapi ada tahunnya sekarang ya, Zero 5G 2023. Yang jadi peningkatan utama ada di sektor prosesornya, dari yang sebelumnya Dimensity 900 jadi Dimensity 920. Kabarnya Zero 5G yang sebelumnya tuh goib ya. Kabarnya juga jadi yang paling laris tuh di Infinix katanya, di jajaran smartphone Infinix yang rilis tahun kemarin. Nggak heran sih kalau ngelihat dari spek versus harga, dan setelah saya coba juga ya lumayan banget ya memang dengan spek segitu performanya. Termasuk desainnya beda sendiri dari handphone Infinix yang lain. Ini dapat RAM 8GB plus 5GB virtual RAM, storage-nya 256, harganya saya udah tahu 3 jutaan tebal. Tapi mungkin nanti aja ya, pas hari launchingnya disebutin harganya berapa. Atau boleh cek link di deskripsi. Ada link ke Shopee, nanti tempat launch pertama sale-nya juga di situ. Dan penampakannya udah bisa lihat di situ ya, ada 3 warna, yang putih, hitam, dan orange. Yang orange itu warna coral. Yang putih ini adalah pearly white. Ya, ini saya dapat yang putih. Dan spek highlight-nya seperti ini. Yang belum berarti layarnya 6,78 inci Full HD Plus 120 Hz, kameranya triple kamera 50 megapiksel, tapi lensa kedua dan ketiga cuma 2 megapiksel ya. Kemudian kamera depan 16 megapiksel, Unicurve design, baterainya 5000 mAh dengan super fast charge 33 watt, ada NFC juga, sudah 5G tentu, Android 12 dan yang belum apa ya, GPS, Wi-Fi, Bluetooth udah. Oh, gyroscope-nya hardware infonya ya. Yuk kita buka dulu boxnya ya. Tereng teng teng. Ya, dikasih selubung plastik warna hitam seperti ini. Putihnya kece nih kayaknya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada SIM tray ejectornya. Lalu ada juga petunjuk pengguna, tipenya adalah X6815D. Lalu ada kartu garansi serta daftar service centernya. Bandung di BEC sama di Jalan Garuda, Andir. Kemudian dapat softcase juga. Softcase-nya bening seperti ini dan ada lubang di tombol powernya. Berarti kemungkinan besar si fingerprint scannernya ada di tombol power ya. Kemudian ya nggak dapat headset tapi dapat casan sama kabel data atau chargingnya Type A ke Type C dengan aksen orange seperti itu. Lalu ini yang 33 wattnya berjalan di 10 volt 3,3 ampere ya maksimal, atau di 5 volt 2 ampere 10 watt. Seperti ini chargernya Type A ya. Kemudian langsung berarti kita ke smartphone-nya, bisa digeser keluarinnya. Semoga stikernya bagus nih, tidak menyisakan residu pas dilepas dari back covernya. Oke, udah bagus stikernya ya. Jadi udah ada perbaikan kualitas stikernya juga. Seperti ini desain dari Zero 5G. Ini finishingnya glossy. Ada Zero 5G di sini tulisannya. Ini yang 2023 ya. Kemudian dari back cover ke frame kameranya smooth sambungannya. Rasanya tidak semenonjol Zero 5G tahun lalu ya. Sama layout kameranya kayaknya rada beda deh. Yang tahun lalu tidak ditumpuk ini 3 kameranya. Tapi saya rada lupa. Kemudian di sini ada quad face light, 50 megapiksel AI kamera di sini tulisannya, dan bukaan lensanya f1.6 sampai 2.4 ya. Silakan disimak penampakan back covernya. Di sini nih back covernya ada sedikit frame belakang yang masuk ke back cover, itu buat jack audio 3,5 mm yang tetap ada ya. Saya nggak tahu deh, ini si framenya nggak ada garis antenanya, tapi finishingnya chrome dengan campur edge kayak gini, jadi kayak metal banget. Ada kemungkinan sih ini tetap polikarbonat ya, cuma finishingnya benar-benar kayak metal. Kemudian di sini ada mikrofon, port Type C, speaker grill berupa 3 buah lubang memanjang. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Tidak dibuat cekungan atau apapun, jadi langsung cuma sedikit menonjol, sedikit lebih beda ketinggiannya dibandingkan framenya. Dan di sini ada volume rocker ya. Yang volume rocker ini lebih menonjol lagi.
Di sisi atas ada mikrofon kedua apa infrared ini? Bentar. Oh, bolong. Kayaknya mikrofon kedua nih. Jadi mikrofonnya sudah ada buat noise cancellation dan hopefully juga sudah stereo ya perekaman audionya. Ada tulisannya powered by Infinix di situ. Kelihatan nggak? Nih. Ya. Kemudian di sisi kiri hanya ada SIM tray. Kita akan buka SIM tray-nya. Untuk storage 256, apakah Infinix masih memberikan slot micro SD atau tidak? Dan masih. Mantap nih. Triple card slot, 2 slot nano SIM card di belakang dan di depan 1 slot khusus micro SD. Sandwich ya tipenya, alias ditumpuk. Dan sekarang kita langsung nyalakan untuk melihat sisi depannya. Ini layarnya sudah pakai punch hole, 120 Hz, besar kemungkinan panelnya IPS dan sudah terpasang anti gores ya. A few moments later. Oke, sudah saya setup barusan fingerprint dan juga face unlock-nya. Sekarang kita akan masuk ke home screen dari XOS 12.0 based on Android 12. Ini si anti gores layar depannya belum oleophobic ya. Dari tadi saya kelihatan ada bekas minyaknya. Jadi boleh kalau misalkan diganti atau cari yang matte juga boleh biar lebih enak buat main game, atau dilepas kalau buat gamers, atau pakai ini sarung jari ya biasanya. Nah, sekarang kita akan cek untuk storage-nya dulu. Dari 256 kira-kira free-nya berapa? Storage-nya ada di sini. Ya. Terpakai 21,81 GB. Tidak terlalu besar ya. Jadi free-nya 234,19 GB. Dan apakah ini sudah termasuk dengan MEMfusion? Ya, MEMfusion-nya sudah menyala di 3 GB default-nya. Dan bisa pilih ya mau 2, 3, atau 5 GB. Kemudian kita akan lihat about phone ya, my phone. Zero 5G 2023 Dimensity 920 Android 12 dengan security update 5 November 2022. Saya belum connect wifi. Kemudian kamera belakang 50 megapiksel, kamera depan 16 megapiksel, RAM 8+3 walaupun 5 GB ya, expandable, virtual RAM-nya maksimal. Screen-nya Full HD+, baterainya 5000 mAh, storage-nya 256. Dan kita akan tes untuk fingerprint scanner-nya. Wih, instan sekali. Instan sekali dan face unlock. Yang saya suka dari XOS adalah by default dia raise to wake-nya sudah aktif. Tuh, cukup cepat juga ya face unlock-nya. Sementara untuk bloatware seperti biasa ada AHA Games, Boomplay, Etalase Apps, kemudian Instagram, Facebook. Kalau bukan dari Google, saya anggap bloatware dulu ya. Messenger, ini Messenger dari Facebook. Kemudian Palm Store itu dari iOS. TikTok, View, udah 8 ya. WPS Office. WeZone ini nggak bisa dihapus, ingat saya. Nggak bisa dari XOS-nya. 9 ya, tidak terlalu banyak lah di seri Zero ini. Kemudian untuk kamera, saya mau ngecek buat resolusi dan lain-lainnya. Ini AI kamera belakang ya tidak ada ultra wide ya sayangnya. Kemudian menu lengkapnya ada film, video, AI cam, beauty, portrait, super night, AR shot, short video, slow motion, pro, panorama, dokumen, sky shot, time lapse sama super macro. Lumayan kelihatan tekstur dari alas unboxing ini ya. Tuh jari saya. Jadi 3 lensanya adalah lensa wide 50 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa depth sepertinya. Karena portrait ada sama AI paling ya. Kalau nggak portrait atau depth itu AI kemungkinan. Video perekamannya yes bisa 60 fps Full HD. Dan bisa bentar. Tadi saya lihat yes 4K bukan 2K lagi ya, tapi 4K 30 fps. Semoga nanti hasilnya stabil. Tapi kalau Ultra steady bisanya berjalan di Full HD 1080p 30 fps ya maksimal ya. Sama kamera depan juga ada Ultra steady di Full HD 30 fps. Kalau dimatiin, oh ya, tapi kamera depan nggak bisa 4K dan nggak bisa 60 fps juga. Jadi maksimal Full HD 30 fps. Tadi saya coba buat face unlock, daftarin wajah. Kelihatan sih sudutnya cukup wide
Dan tadi kayaknya mulus wajah saya, di sini lebih real. Ya sudahlah. Sedikit yang mau saya coba adalah mode Pro-nya, tapi harus kamera belakang kayaknya nih. Mode Pro, ya bisa atur manual exposure, autofokusnya bisa single, continuous, sama manual fokus, ISO dari 100 sampai 6400, dan shutter speed dari 1/1500 detik sampai dengan 30 detik. Ini lengkap banget ya, termasuk ada exposure compensation. Mantap. Oke, ini dia Infinix Zero 5G 2023. Kepala 3 jutaan ya, tapi yang belakangnya rada tebal. Maksudnya tebal itu nggak terlalu dekat ke 3 juta pas gitu, masih rada ke atasnya lagi. Tapi kalau ngelihat Zero 5G tahun lalu, harganya juga 3 jutaan tebal ya. Bisa bisa goib, bisa laris. Saya rasa ini juga bakal dengan mudah mengikutinya. Tinggal saya pengen lihat nih, Infinix di seri Zero ini ngasih Android 13 update ke device-nya. Apalagi yang ini kan sudah pakai MediaTek Dimensity 920 ya. Yang di atas kertas performanya sudah terbukti bagus. Tinggal kita coba nih, di tangannya Infinix sang pawang MediaTek kayak gimana performanya. Sorry kalau suara saya rada berat, ya tenggorokannya lagi bermasalah di weekend ini. Untuk bezel layar, kiri kanan sudah tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah lebih tebal juga tapi tidak lebay. Ini malah enak buat gesture navigation. Layarnya Full HD plus 120 Hz. Kita buktikan nih, ada nggak pilihan 120 Hz di setting. Display and brightness, kemudian screen refresh rate. Ya, 120 Hz atau 60 Hz atau auto switch. Udah auto switch ini biar nggak boros baterainya. Dan kalau kamu tertarik, pokoknya pantengin link di bawah di deskripsi, klik dari sekarang boleh, dan nyalakan pengingat di sana, biar nanti pas first sale udah bisa langsung di order ya. Siapa tahu ada rezekinya pas tanggal 17 atau 20 kayaknya first sale-nya. Sementara saya mau coba dulu untuk dibuatkan video reviewnya nanti. Overall kece sih smartphone-nya. Ya, buat 3 jutaan. Spek yang ditawarkan mantap, 920 8256 cuy. Keren ya. Oke lah. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.